Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Kali ini saya membacakan dan mengomentari sebuah tulisan ya oleh jurnalis tapi tulisan sebenarnya di kompas.com ya terkait dengan pembatalan perjanjian dagang Malaysia ya dengan Amerika Serikat. Judulnya, Malaysia jadi negara pertama yang batalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Ditulis oleh Sakinah Rahmadiah Setiawan. Ditulis di kompas.com 18 Maret 2026 jam 8 pagi ya. Ini ada foto ilustrasi Malaysia, pemandangan di kota Kuala Lumpur. Beritanya begini. Malaysia menjadi negara pertama yang menyatakan perjanjian dagangnya dengan Amerika Serikat tidak lagi berlaku. Ini menyusul putusan dagang Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang menjadi dasar kesepakatan tersebut. Ini penting ya buat kita karena kita juga memiliki perjanjian dengan Amerika ya, tarif resiprokal ya, ART Agreement on Reciprocal Tarif. Saya baca lagi, langkah ini menandai perkembangan penting dalam dinamika perdagangan global, terutama di tengah meningkatnya tekanan tarif dan investigasi perdagangan yang dilakukan Washington terhadap sejumlah mitra dagangnya. Malaysia sebelumnya menandatangani Agreement on Reciprocal Trade ART ya dengan Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi tarif resiprokal Washington. Jadi sama ya dengan Indonesia. Namun dikutip dari Street News Global, setelah putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 20 Februari 2026 yang membatalkan sebagian besar kebijakan tarif tersebut, pemerintah Malaysia menilai perjanjian itu kehilangan relevansinya. Sebenarnya di Indonesia para ekonom dan beberapa pengamat internasional juga menyampaikan pendapat serupa ya, tapi pemerintah tidak bersikap ya terhadap itu. Lebih lanjut lagi dinyatakan ini, Menteri Investasi Perdagangan dan Industri Malaysia, Johari Abdul Ghani pada Minggu 15 Maret 2026 mengumumkan, jadi baru ya, bahwa perjanjian tersebut kini null and void atau batal demi hukum. Jadi ini dari Menteri Investasi Perdagangan Malaysia ya, bukan dari jurnalis yang menulis ini. Keputusan tersebut membuat Malaysia menjadi negara pertama yang mundur dari kesepakatan dagang yang dinegosiasikan di bawah strategi resiprokal Amerika Serikat. Langkah ini juga dinilai berpotensi mendorong negara lain untuk meninjau ulang kesepakatan serupa. Berarti kan termasuk Indonesia mestinya ya, logika berita ini begitu. Logika tulisan ini, maaf. Selanjutnya diberi subjudul Putusan Pengadilan Amerika Serikat Ubah Lanskap Tarif Resiprokal. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal telah mengubah fondasi ekonomi perjanjian dagang yang diteken sebelumnya. Setelah kebijakan tersebut dibatalkan, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan tarif seragam sebesar 10% terhadap seluruh negara mitra dagang. Akibatnya, negara-negara yang sebelumnya menandatangani kesepakatan tarif khusus tidak lagi mendapatkan keunggulan preferensial dibanding negara lain. Dengan kata lain, manfaat ekonomi yang dijanjikan dalam kesepakatan tersebut praktis hilang. Dalam konteks ini, Malaysia dinilai menghadapi dilema yang juga dialami sejumlah negara lain yang telah menandatangani kesepakatan serupa. Perjanjian tersebut telah kehilangan nilai ekonominya setelah putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, kata Ajay Sripastava, pendiri Global Trade Research Initiative. Selain itu, tekanan perdagangan dari Amerika Serikat tetap berlanjut meskipun telah ditandatangani ini. Hal kedua nih ya, hal pertama sebenarnya kita juga sudah menjadi pembicaraan ya selama minggu-minggu kemarin bahwa dengan keputusan MA itu sebenarnya tidak relevan ART itu. Nah, kemudian ini yang kedua, ketika negara-negara yang menandatangani itu, ini relatif baru ini, informasi ini, ternyata tekanan perdagangan Amerika Serikat tetap berlanjut meski sudah tanda tangan. Diberitakan nih, pada 11 dan 12
Maret 2026, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) meluncurkan 2 investigasi baru berdasarkan Section 301 ya terhadap sejumlah ekonomi besar termasuk negara yang telah memiliki perjanjian dengan Washington. Malaysia, Indonesia, Thailand hingga Cina masuk dalam negara yang diselidiki. Jadi minggu-minggu ini sudah mulai diselidiki nih, padahal kita sudah punya perjanjian loh. Hal ini menunjukkan kesempatan dagang tidak sepenuhnya melindungi negara mitra dari potensi tarif baru atau investigasi perdagangan. Dikutip dari Free Malaysia Today, jadi ini memang penulis dari Malaysia, konfirmasi pembatalan perjanjian dagang tersebut juga disampaikan Johari, Menteri Perdagangan Malaysia tadi ya, dalam pernyataan lain yang menegaskan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menggugurkan dasar kebijakan tarif yang mendukung kesepakatan tersebut. Sejumlah anggota parlemen mendesak pemerintah memberi penjelasan resmi terkait status perjanjian dan dampaknya terhadap ekonomi Malaysia. Jadi masih bergulir ini ya tuntutan dari anggota parlemen agar pemerintah melakukan penjelasan resmi. Beberapa pihak bahkan meminta bukti komunikasi resmi antara kedua negara. Nah ini yang menarik ya, mungkin jadi cerminan kita. Jadi minta bukti komunikasi resmi antara kedua negara yang memastikan bahwa kesepakatan tersebut benar-benar telah berakhir. Tapi ini konteksnya benar nggak diakhiri perjanjian itu ya. Kebingungan juga sempat muncul ketika kementerian terkait dilaporkan menarik kembali pernyataan sebelumnya yang menyebut kesepakatan itu sudah tidak berlaku. Nah, jadi di sana masih ramai ini di Malaysia. Situasi ini membuat pemerintah Malaysia berada dalam posisi defensif di tengah sorotan publik dan oposisi. Nah, di sini kan nggak ada oposisi, tapi sorotan publik para ekonom, para pengamat, para ahli hubungan internasional kita, mantan diplomat dan sebagainya ya. Dan saya dengan kawan-kawan ekonom sudah mengadakan 2 kali diskusi terbuka yang bisa dilihat, diberitakan oleh beberapa media. Lalu kawan-kawan ekonom saya yang lebih fokus kepada hal ini juga sudah membuat pernyataan-pernyataan yang menurut saya cukup tajam, dan juga beberapa perguruan tinggi tegas ya, komunitas insan akademis dari perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi ternama itu minta perjanjian itu dibatalkan. Kita sampai situ. Tapi kalau di Malaysia ini sudah masuk juga pembicaraan parlemen, pembicaraan oposisi, tidak hanya di kalangan intelektual. Diberitakan lagi ini latar belakang kesepakatan dagang Amerika Serikat dengan Malaysia. Kesepakatan ART antara Malaysia dan Amerika Serikat merupakan bagian dari upaya Washington memperluas pengaruh ekonominya di Asia Tenggara. Perjanjian tersebut dinegosiasikan di sela-sela KTT ASEAN pada Oktober 2025 di Kuala Lumpur. Jadi panjang ya, berarti bahkan sepertinya lebih dahulu daripada dengan Indonesia. Dalam perjanjian itu Malaysia memberikan sejumlah konsesi preferensial kepada Amerika Serikat, termasuk dalam akses pasar dan regulasi. Isu kedaulatan nasional menjadi salah satu topik perdebatan utama di dalam negeri Malaysia sejak awal negosiasi. Nah, di sini juga loh ya sebenarnya, tapi hanya di kalangan intelektual atau ya tadi saya katakan ahli kebijakan internasional maupun ahli ekonomi ya. Di Malaysia masuk ke ruang publik politik ya. Jadi ada oposisi, ada parlemen. Secara ekonomi dijelaskan lagi ini hubungan perdagangan kedua negara cukup signifikan. Menurut data perwakilan dagang Amerika Serikat pada 2024, total perdagangan barang antara Amerika dan Malaysia mencapai sekitar 24,9 miliar dolar Amerika Serikat ya, kurang lebih begitu. Hubungan dagang yang besar ini menjadikan setiap perubahan kebijakan perdagangan bilateral memiliki dampak luas, baik bagi pelaku usaha maupun stabilitas ekonomi regional. Nah, langkah Malaysia meninggalkan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat dinilai berpotensi menciptakan efek domino di antara mitra dagang Washington lainnya. Nah ini kan ya bisa jadi yang akan mengikuti banyak, sekurang-kurangnya akan bernegosiasi ulang kan. Beberapa negara termasuk Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, dan India sebelumnya telah menerima tarif antara 15 sampai 20% serta memberikan berbagai konsesi dalam akses pasar dan pengadaan. Jangan lupa topik ya, dari saya komentarnya topik kedaulatan negara, topik ini mirip dengan LOI itu di Indonesia juga berkembang di kalangan para akademisi ya. Namun dengan diberlakukannya tarif seragam 10%,
oleh Amerika Serikat, negara-negara tersebut kini diperlakukan sama dengan negara yang tidak menandatangani kesepakatan dagang. Situasi ini dapat memicu evaluasi ulang terhadap manfaat kesepakatan dagang yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, investasi perdagangan baru dari Amerika Serikat, ini yang baru ya, baru minggu lalu ini mulainya, juga meningkatkan ketidakpastian. Negara yang telah menandatangani tetap berisiko menghadapi tarif tambahan atau tindakan proteksionis lainnya. Jadi justru hal-hal di luar yang disepakati itu bisa memberatkan juga bagi yang sepakat dengan maksud sepakat dengan Amerika itu kan membuat dia memiliki keuntungan. Ini bisa hilang keuntungan itu menurut artikel ini. Dan keputusan Malaysia itu juga bisa membuat perbincangan kan. Perkembangan terbaru ini mencerminkan perubahan cepat dalam lanskap perdagangan global ya. Putusan pengadilan tadi tidak hanya berdampak pada kebijakan tarif nasional, tapi validitas perjanjian internasional. Jadi di sana juga masalah ya di Amerika. Bagi Malaysia, pembatalan kesepakatan dagang ini menimbulkan tantangan sekaligus membuka ruang bagi penyesuaian strategi perdagangan. Di sisi lain, dinamika ini juga menyoroti kompleksitas hubungan dagang bilateral yang tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga pertimbangan hukum, geopolitik, hukum, politik, dan geopolitik. Langkah Malaysia ini bisa menjadi presiden penting bagi negara-negara lain yang menghadapi situasi serupa. Dengan hilangnya keunggulan preferensial dan meningkatnya tekanan perdagangan, pemerintah di berbagai negara kemungkinan akan mempertimbangkan kembali pendekatan mereka dalam menjalin kesepakatan dagang dengan kekuatan ekonomi besar dunia. Itu beritanya begitu. Saya tambahi komentar ringkas saja. Begini Indonesia bagaimana? Dan sekali lagi di Indonesia dari sisi pemerintah dan juga DPR tidak banyak ada perbincangan untuk meninjau ya. Ya meskipun 1-2 anggota parlemen bicara, tapi bukanlah suara dari pembanding pada keputusan pemerintah. Bahkan narasi tentang keuntungan dengan menandatangani ART itu lebih kencang ya dibandingkan yang mengkritik dalam narasi publik yang sifatnya satu arah dari pemerintah. Tapi para pengkritik dan permintaan dari perguruan tinggi, banyak perguruan tinggi, banyak ekonom, itu saya kira sudah jelas. ART ini harus dibatalkan. Nah, Malaysia sudah membatalkan. Indonesia kita tidak tahu apakah akan membatalkan ataukah dengan segala resikonya tetap mengikuti ART tersebut. Mudah-mudahan berita ini juga menjadi referensi dari para pengambil kebijakan ya, bahwa ini bukanlah sekedar suara-suara sumbang dari para ekonom ya, ini sesuatu yang lebih serius daripada sekedar, ini kan berita penuntut ini lebih serius dari soal ekonomi, apalagi hanya soal perdagangan, tetapi ini adalah persoalan politik, geopolitik, kedaulatan, dan masa depan negara kita ke depannya.